Bulan Ramadan tahun 2026 ini saya melakukan safari Ramadan lagi menuju beberapa kota di Pulau Jawa. Perjalanan ini dimulai pada awal Ramadan dari Jakarta menuju Jogja via jalur selatan, menggunakan sebuah bis dengan sasis yang mulai langka di trayek akap, yaitu bis bermesin depan dengan sasis Hino AK8 yang digunakan oleh PO Sumber Alam. Seperti apa ya rasanya menempuh perjalanan ratusan kilometer menuju Jogja via jalur selatan dengan bis bermesin depan? Seperti biasa, saya akan naik bis pastinya dari Terminal Pulau Gebang. Gak selalu pasti sih, selama bis yang pengen saya naikin masuk di Terminal Pulau Gebang, otomatis saya akan naik dari terminal itu. Menuju Terminal Pulau Gebang dari wilayah sekitaran Rawamangun bisa kalian akses menggunakan KRL dari Stasiun Klender ataupun Transjakarta dari halte Stasiun Klender. Kalau naik KRL harus turun dulu di Stasiun Cakung, terus lanjut perjalanan lagi naik ojek ke terminalnya. Sedangkan Transjakarta langsung masuk ke dalam Terminal Pulau Gebang. Oh iya, pagi hari ini Jakarta sedang dilanda hujan nih, jadi cukup dingin udara pagi ini. Perjalanan dengan Transjakarta dari halte Stasiun Klender menuju Terminal Pulau Gebang memakan waktu selama 17 menit. Tarif perjalanannya dikenakan sebesar Rp3.500 aja. Sangat murah, bisa menghemat ongkos nih. Oke teman-teman, selamat pagi. Sekarang jam 7.45 tanggal 22 Februari. Bertepatan hari keberapa ya? 4 kayaknya, 4 Ramadan. Saya akan melaksanakan trip perdana safari Ramadan di tahun 2026 ini. Saya akan naik kereta bis menuju Jogja untuk mengawali trip perdana ini. Naik Sumber Alam, berangkatnya jam 8.30. Masih ada kurang lebih 40 menitan lagi lah ya. Cukup insya Allah. Sekarang kita ke atas dulu. Ini kondisi hari ini hujan teman-teman, gerimis dan jalanan masih cukup sepi. Ciri khas Ramadan pasti kalau pagi sepi, apalagi ditambah hujan gini, jadi mantap. Oke, kita ke agennya dulu. Nah, kita udah tiba di dalam di bagian agen-agen, cuman saya lupa Sumber Alam di sebelah mana ya. Ibu, mohon maaf, Sumber Alam sebelah mana ya? Sumber Alam sebelah sana, Pak. Sebelah sana ya? Oh ya. Makasih banyak, Bu. Tadi katanya di zona A, berarti di depan banget ya. Oh, ini Sumber Alam. Ini pintu boardingnya dipindahin teman-teman, lagi direnovasi, jadi ke sini. Oke teman-teman, sudah masuk. Waduh, agak chaos sedikit karena agennya entah kemana. Akhirnya saya ngubungin ke WA, katanya langsung naik ke atas aja sambil dikasih plat nomornya. Ini boarding passnya. Plat nomornya tadi berapa ya? Pokoknya kode nomor lambungnya 03 OC. Mantap, tadi juga udah di WA sama kru Sumber Alam nih. Pintu nomor 5. Kita suruh tunggu di sini. Tadi katanya di gate nomor 5. Ini dia unit bis yang akan saya naiki menuju kota Jogja. Kalau nggak salah keberangkatan awalnya itu dari Pasar Kamis deh, sekitar jam 5 pagi berangkatnya.
Terus mampir ke Terminal Poris, Ciledug, dan beberapa terminal lainnya seperti Pulau Gebang ini. Nah, hal uniknya adalah ternyata bis yang akan saya naiki ini pakai model mesin depan dengan dibalut bodi Discovery dari Laksana. Cukup di luar ekspektasi sih ini. Dr. Fikri nomor 2 Pak. Ya maaf Tan Kiri. Terima kasih. Oke teman-teman, bisnya udah datang 03 OC. Single class boy, mesin depan coy. Ajib. Kalau kata orang-orang, cara mudah mengetahui sebuah sasis dari unit bis itu terlihat dari modelan setir serta speedometernya. Kalau saya cari informasi di Google, ini emang mirip dengan speedometernya AK8. Ciri-ciri bis bermesin depan juga bisa dilihat dari bagian tengah dekat kursi driver. Ada permukaan lantai yang posisinya sejajar dengan permukaan lorong jalan untuk penumpang. Oh ya, ruang kursi di kursi nomor 2 ini juga terbilang cukup enak ya. Kaki bisa kita luruskan ke depan. Yang gak enak di kursi sebelah saya yaitu nomor 1, kepentok sama pembatas. Di Pulau Gebang ini kita juga nggak berhenti lama-lama. Menurut info dari driver, Pulau Gebang ini menjadi penjemputan terakhir pada perjalanan kali ini. Jadi kita habis ini langsung bablas masuk tol menuju Jogja. Mungkin nanti juga mampir ke rumah makan dulu buat istirahat sejenak. Untuk servis makannya gimana selama di bulan puasa ini saya juga kurang tahu. Nanti kita lihat bareng-bareng. Oh ya, tadi tuh agen sumber alamnya nggak ada di lokasi. Saya juga nggak tahu di mana. Awalnya saya coba WA tapi nggak dibales. Akhirnya saya telepon dan alhamdulillahnya diangkat. Beliau langsung ngasih arahan dengan mengirimkan plat nomor bis buat laporan ke petugas dishub di area pintu masuk tadi. Dan untungnya juga kru dari bis hari ini ngehubungin saya. Jadi komunikasinya tetap ada supaya penumpang nggak ketinggalan. Tentu ada tungku Agen Agrama, Sumber Alam, Sumber Jaya. Tarif tiket bis Sumber Alam di perjalanan ini dikenakan sebesar Rp190.000. Kalian bisa membelinya via aplikasi Redbus, Traveloka maupun aplikasi dan websitenya Sumber Alam itu sendiri. Keuntungan dari harga tersebut adalah mendapatkan servis makan 1 kali. Jadi sangat murah ya. Rp190.000 udah sampai Jogja dengan servis makan dan ditambah lewat jalur yang seru, tidak hanya tol aja.
teman-teman, jam 10.01 kita sudah tiba di rumah makan Taman Selera punyanya Sinar Jaya nih. Aduh, ngantuk banget. Ini sebenarnya dapat servis makan ya kita teman-teman, cuman karena puasa nggak makan. Ini saya tadi habis dari toilet di sana tuh. Toiletnya baru kayaknya bersih. Terus saya akhirnya beli air mineral aja buat bukaan. Takutnya nanti nggak sempat berhenti, terus nggak ada bukaan, susah kan. Jadi buat ngebatalin pakai aqua aja, air mineral aja. Sebenarnya makanannya bisa ditukar teman-teman, dibungkus. Cuman saya males kalau dibungkus, takutnya nggak kemakan juga. Nasi soalnya rada PR. Ngenyangin kalau nasi itu. Kalau buka saya lebih baik ngemil-ngemil sih. Setelah berhenti selama 30 menit, kita kembali melanjutkan perjalanan menuju Jogja. Jadi servis makan di rumah makan Taman Selera untuk bulan puasa ini bisa dibungkus ya, nasi dan lauknya teman-teman. Sama teh angetnya juga bisa diplastikin, jadi kayak es cekek. Kalau bingung mau bukaan apa di jalan ya bisa dari menu rumah makan ini. Soalnya pasti kita akan buka di jalan nantinya, entah di daerah mana azan berkumandang tuh nanti. Untuk kondisi rumah makannya sendiri enak, bersih, nyaman, dan banyak meja. Kamar mandinya pun bersih, toilet dan urinoir masih oke. Nah, dari sini kita akan jalan masuk tol lagi sampai dengan wilayah Pejagan, tepatnya exit tol di gerbang tol Pejagan. Abis itu bisnya akan berjalan mengarah ke selatan menuju Aji Barang, Kebasen, Sumpiyuh, Kutoarjo hingga Jogja. Jadi lewat jalur bawah. Saya memilih rute ini karena selama ini selalu malam lewat jalan ini. Jadi nggak bisa menyaksikan keindahan jalur selatan, utamanya dari Pejagan sampai Kebasen. Nah, dari rumah makan ini menuju Jogja, tepatnya Terminal Giwangan, tersisa jarak sejauh 390 km lagi atau 9 jam perjalanan. Setelah berangkat dari rumah makan Taman Selera tadi, saya tertidur karena benar-benar ngantuk banget. Badan belum bisa beradaptasi sama jadwal puasa dan waktu tidur sehari-hari pas hari biasa. Ini bangun-bangun udah mengarah ke exit tol, tapi kok di gerbang tol Tegal ya, bukan Pejagan. Setelah saya cari tahu di internet, ternyata lintas Pejagan Prupuk Songgom ini sedang dilakukan perbaikan jalan. Makanya bis-bis akap yang dari jalur utara atau tol Trans Jawa yang mengarah ke jalur selatan Jawa dialihkan lewat Tegal ini. Kalau saya baca dari Instagramnya PU Jalan Jateng DIY, proyek ini udah dimulai sejak Oktober 2025 yang lalu dan rencananya akan kelar pada Maret 2027. Proses pengerjaannya cukup lama juga ya. Nah, pengerjaan perbaikan jalan ini berjarak sepanjang 9,22 km. Ya, alhamdulillah juga sih akhirnya di jalan ini sudah ditanganin. Mengingat bentukan jalanan di daerah Songgom udah banyak lubang, gak nyaman banget buat dilewatin tuh. Tapi kalau selesainya tahun 2027 berarti lebaran tahun ini masih dalam proses perbaikan ya.
Kira-kira jadi makin macet nggak ya tuh jalan nanti? Selama diperhatikan dari Tegal sampai sekitaran Pasar Bala Pulang ini, saya banyak ngelihat mikrobis atau bis kecil 3/4 gini. Kalau dilihat dari papan trayeknya, ini dari Bumiayu ke Tegal atau enggak Purwokerto ke Tegal. Dan selama saya liatin juga, okupansi penumpangnya cukup ramai nih.
Sehat bro. Wis sehat wis. Iya. Satu jam berjalan dari gerbang tol Tegal, kita tiba di persimpangan atau jembatan Klonengan, Kecamatan Mergasari, Kabupaten Tegal. Nah, di lokasi inilah menjadi percabangan atau pertemuan antara jalan dari Tegal dan dari Pejagan. Kalau jalanan Pejagan gak ditutup, kita akan masuk dari arah kanan jembatan ini. Jalan menuju Pejagan terbilang cukup unik. Kita akan jalan berdampingan dengan aliran sungai, sebuah kondisi dan pemandangan yang cukup khas.
Saat ini kita sedang masuk ke rest area Sumber Alam di daerah sekitaran Aji Barang, tapi bukan untuk servis makan melainkan untuk checkpoint. Penumpang di sini dipersilahkan turun untuk istirahat sejenak. Karena penumpang sedang pada turun, kita review singkat dulu dari interior bis ini. Kursi dari bis ini udah make modelan terbarunya Sumber Alam, pakai yang berbahan kulit sintetis. Menurut saya ini rada keras sih, pantat saya cukup pegel juga nih duduk lama-lama. Terus di bagian atas udah disediain port USB-A untuk ngecas. Jadi meskipun bisnya bukan modelan atau bentukan terbaru, tetap diberikan fasilitas pada masa kini. Jumlah kursi di dalam bis ini ada 36 kursi, posisinya sampai ke bagian baris belakang. Untuk letak toiletnya ada di tengah dan cukup sempit ruang geraknya, tapi masih cukup bersih untuk kondisinya. Setelah berhenti selama 20 menit, kita melanjutkan perjalanan kembali. Di rest area ini tadi saya sempat ke kamar mandi dan sholat dulu, jadi waktunya sangat amat cukup. Kalau kalian mau jajan-jajan juga bisa nih di sini. Dari rest area ini menuju ke Terminal Giwangan tersisa jarak sejauh 197 km atau setara 5 jam perjalanan lagi. Nah, mulai memasuki di daerah Aji Barang ini, satu persatu penumpang mulai turun di tujuannya masing-masing. Nanti kita lihat nih yang turun di Jogja banyak atau enggak. Tapi selama perjalanan saya dengar sayup-sayup perbincangan penumpang sedikit yang turun di Jogja, paling di Aji Barang, Supiuh atau di Kutoarjo nanti.
Posisi kita sekarang ini ada di persimpangan Sampang. Kalau ke kanan dari sini itu bakal ke kota Cilacap. Salah satu kota yang slow living nih menurut saya. Suasana kotanya syahdu banget. Nah karena kita ke Jogja jadi ambil jalan ke kiri mengarah ke Kebumen. Dari sini mulai banyak nih bis-bis patas yang lewat kayak Efisiensi, Eka sama Sugeng Rahayu. Mereka bertiga kalau nggak salah bisa di stop di pinggir jalan deh. Tujuannya itu biasanya dari Surabaya ke Cilacap via Jogja. Tapi kalau Efisiensi cuma sampai Jogja aja. Ada sih yang sampai Malang tapi nggak bisa dicegat di pinggir jalan. Di depan ini ada sebuah rel ganda yang merupakan jalur kereta api bagian tengah menghubungkan dari Jogja hingga ke Cirebon. Ke kiri itu ke arah Jogja dan ke kanan ke arah Cirebon. Dari titik ini juga terdapat sebuah stasiun berada pada sebelah kiri bis, yaitu stasiun Karanganyar. Kereta yang berhenti di sini diantaranya ada kereta api Gajah Wong, Bangunkarta, Joglo Semarkerto, Kahuripan, Kutojaya Selatan, Logawa, Progo, Sawunggalih, Wijaya Kusuma, dan Senja Utama Solo. Detik-detik buka puasa. Tadi ngelihat di mana internet di Instagram Jogja dan sekitarnya masuk maghrib jam 18.04. Tinggal 4 menit lagi kita nunggu azan maghrib buka di jalan. Masuk 18.04 di Kuto Winangun. Buka pakai air putih sama ada cemilan di tas, nanti udah diambilnya. Selamat berbuka teman-teman. Saat matahari sudah sepenuhnya tenggelam, kita tiba juga di Pul Sumber Alam yang berada di Kutoarjo. Dari sini sepertinya kita nggak akan ditransit lagi deh. Soalnya pas berangkat dari Pulau Gebang udah ditanyain mau turun di mana. Dan selama perjalanan juga nggak dikasih arahan untuk transit. Jadi sepertinya ini adalah checkpoint untuk kru yang bertugas. Nggak kayak waktu trip Sumber Alam saya yang terakhir dari Jogja ke Jakarta. Nah buat kalian yang mau turun istirahat juga diperbolehkan kok. Oke teman-teman, jam 18.29 sudah ada di Pul Sumber Alam Kutoarjo. Sepi juga ya malam ini. Ini yang parkir juga ada yang baru nih, Trijaya Union doang. Yang lainnya kayaknya di garasi. Sepi cuy. Kayaknya berhenti lama tadi, katanya kalau mau sholat dipersilakan dulu. Ini toiletnya teman-teman. Ini masuk Sumber Alam yang Trijaya Union Special Livery. Kayaknya nih yang digambarin sama Erika deh. Apa bukan ya? Saya lupa lagi. Kayaknya iya deh. Cakep juga ya liverynya ya. Setelah berhenti selama 22 menit, kita bergerak meninggalkan Pul Kutoarjo. Oh ya, Pul Sumber Alam ini dekat sekali dengan stasiun Kutoarjo. Hanya berseberangan aja. Kalau jalan kaki kurang lebih berjarak 400 meter.
Nah dari pool ini ternyata kita nggak langsung ke Jogja, tapi isi solar dulu di SPBU Pertamina sebelah Pool Kutoarjo ini. Kayaknya SPBU ini punya sumber alam deh. Persis banget lokasinya di sebelah pool dan ada jalan ke belakang yang nembus ke garasi. ...46 menit berjalan dari Pool Kutoarjo, akhirnya kita melewati area Bandara YIA. Posisi bandaranya ada di sebelah kanan bis ini. Dari tadi siang kondisinya hujan terus sampai sekarang ini. Kira-kira banyak yang delay nggak ya pesawatnya? Nah dari sini menuju Giwangan udah nggak begitu lama, sekitar 1 jam perjalanan lagi. Ditinggal merem juga tiba-tiba udah sampai kok ini. Oke teman-teman, kita sudah tiba di wilayah Ambar Ketawang. Sudah masuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Sebentar lagi akan tiba di Terminal Giwangan nih. Sebelum saya turun, saya mau simpulkan sedikit gambaran perjalanan hari ini. Perjalanan dengan sumber alam angkatan pagi menuju Jogja ini start awalnya dari Pasar Kemis, lanjut ke Poris, Terminal Kalideres, Ciledug, dan Pulau Gebang. Berangkat dari Pasar Kemis kurang lebih sekitar jam 5 pagi. Tarif perjalanan menuju Jogja ini dikenakan harga sebesar Rp190.000. Dengan harga segitu kita udah dapat servis makan 1 kali di rumah makan Taman Selera. Untuk fasilitas di dalam bisnya juga udah cukup nyaman sih sebanding dengan harganya. Cuman ada beberapa kursi yang recliningnya mulai longgar aja nih. Dan sayangnya unit yang ini tuh suspensinya cukup keras, ditambah dengan kursinya agak keras bikin pegel kalau dipakai lama. Untuk perjalanan kali ini saya kasih bintang 4,25 dari 5. Oh iya, waktu tempuh perjalanan kali ini tuh 12 jam 53 menit.
Ini juga dipengaruhi oleh macet di beberapa titik karena ada perbaikan jalan. Ya, maaf, makasih banyak ya Pak ya. Oke teman-teman, jam 21.10 sudah tiba di terminal Jombor Giwangan. Wah, ini terminalnya udah baru guys, keren. PO nya banyak, ruang tunggunya juga luas. Ini bisnya. Terima kasih 03 OC, hati-hati di jalan. Oke, kita lanjut jalan keluar buat naik ojek online. Itu nggak boleh buat jalan kaki. Kira-kira diizinin nggak ya? Tapi naik juga nggak bisa. Aneh bener. Udah kita lewat bawah aja. Toiletnya bagus tuh teman-teman, bersih. Asli cakep jadinya nih. Sekarang di bawah sini jadinya. Keren. Oke. Kita keluar dulu. Oke teman-teman, jam 21.33, setengah 10 sudah ada di Malioboro. Dan sepi sekali Malioboro. Kayak rasa bukan Jogja ini. Gokil sepinya cuy. Wah, ini kapan lagi menyaksikan Jogja sepi? Tadi di jalan juga sepi banget. Hujan ditambah Ramadan kan, orang nggak ada yang liburan, jarang. Luar biasa. Sekarang saya mau makan dulu, tapi karena bingung, kayaknya makan Solaria aja deh, yang nyaman-nyaman aja. Masih bisa order kak? Oh masih ya. Ini dia teman-teman pesanan yang biasa saya pesan, nasi ayam cah jamur sama jus melon. Totalnya 74.000. Saya hampir aja lupa videoin lagi kayak kemarin. Ini top menu dah buat saya. Ayo makan dulu guys. Oke teman-teman, jam 10 pas saya sudah kelar makan, lanjut jalan ke penginapan Bobo Box. Tapi karena saya pernah nge-reviewnya dan Bobo Box sekarang juga belum ada perubahan dari yang terakhir saya review, jadi videonya saya akhiri sampai sini aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Besok kayaknya saya mau keliling Malioboro dan sekitarnya deh, dari sahur sampai maghrib. Oke, sampai berjumpa di video berikutnya. Sampai Pak.